Swastiastu. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Budi Lestari dalam channel video belajar matematika. Untuk kali ini kita akan membahas materi persamaan kuadrat yang lebih ditekankan pada jenis-jenis akar persamaan kuadrat dan menentukan persamaan kuadrat. Seperti apakah pembahasan materinya? Yuk kita simak pada video pembelajaran berikut ini. Kita akan bahas dulu yang pertama tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jadi, jenis-jenis akar persamaan kuadrat dapat ditentukan berdasarkan nilai diskriminan atau D dari suatu persamaan kuadrat. Adapun jenis-jenis akar persamaan kuadrat sebagai berikut. Yang pertama, persamaan kuadrat memiliki dua akar real atau nyata yang berbeda jika nilai diskriminannya itu lebih dari 0. Maksudnya, jika kalian mendapatkan nilai diskriminan positif, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar real yang berbeda. Yang kedua, persamaan kuadrat memiliki dua akar real atau nyata yang sama atau kembar jika nilai diskriminannya sama dengan 0. Maksudnya, jika kalian mendapatkan nilai diskriminan sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar real yang sama atau kembar. Yang ketiga, persamaan kuadrat tidak memiliki akar-akar real atau akar-akarnya itu imajiner jika nilai diskriminannya kurang dari 0. Maksudnya, jika kalian mendapatkan nilai diskriminan yang negatif, maka persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar-akar real atau akar-akarnya imajiner. Jadi itu penjelasan singkat terkait dengan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Agar kalian lebih memahaminya, yuk kita simak pada contoh berikut ini. Contoh yang pertama, tentukan jenis akar dari persamaan kuadrat 4x kuadrat tambah 8x kurang 10 sama dengan 0. Nah, dari pertanyaan tersebut, ingat untuk mencari jenis akar dari persamaan kuadrat, kita harus menentukan nilai diskriminannya dulu. Ini ya, diskriminannya harus kita cari. Untuk menentukan nilai diskriminan, kita harus tahu nilai A, B, dan C. Sehingga dari persamaan kuadrat yang diberikan, kalian harus mencari nilai A, B, C-nya terlebih dahulu, baru kalian mencari nilai diskriminannya. Nah, dari soal tersebut, pada persamaan kuadrat 4x kuadrat tambah 8x kurang 10 sama dengan 0, diperoleh nilai A-nya 4, B-nya 8, C-nya itu negatif 10. Sehingga nilai diskriminannya bisa kita cari dengan rumus B kuadrat kurang 4AC. Karena B-nya itu 8, jadilah 8 kuadrat kurang 4 kali A-nya 4, C-nya negatif 10. Sehingga didapatkan 64 tambah 160. Nah, 64 tambah 160 ini hasilnya 224. Jadi 224 ini kan bernilai positif atau lebih dari 0. Maka karena nilai diskriminannya lebih dari 0, jenis dari akar persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar real yang berbeda. Nah, agar kalian lebih paham lagi, yuk kita simak pada contoh yang kedua. Tentukan jenis akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 5x tambah 8 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 5x tambah 8 sama dengan 0, diperoleh nilai A 2, B-nya 5, C-nya 8, sehingga diskriminannya sama dengan B kuadrat min 4AC, B-nya itu 5, didapatlah 5 kuadrat, kurang 4 kali A-nya 2, C-nya 8, sehingga didapatlah 25 kurang 64.
Ini kalau dikurangkan hasilnya negatif 39, karena hasilnya negatif berarti kurang dari 0 ya. Sehingga karena nilai D diskriminannya itu kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar-akar real atau akar-akarnya imajiner. Jadi itu pembahasan terkait dengan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Kita akan bahas untuk materi yang kedua, yaitu menentukan persamaan kuadrat. Jadi, persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 dan X2 dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. X kuadrat kurang X1 tambah X2X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Agar kalian lebih memahaminya, yuk kita simak pada contoh berikut ini. Contoh yang pertama, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan 5. Jadi, dari soal tersebut, kita ketahui X1-nya 3 dan X2-nya 5. Karena rumus dari persamaan kuadrat itu X kuadrat kurang X1 tambah X2X tambah X1 kali X2 sama dengan 0, maka kita wajib mencari X1 tambah X2 dan X1 kali X2 terlebih dahulu. Jadi di sini kita cari dulu ya. X1 tambah X2-nya yaitu 3 tambah 5 hasilnya 8 dan X1 kali X2 yaitu 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan 2 ini, baru kalian bisa menuju ke persamaan kuadrat yang ingin dicari. Jadi, persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat kurang X1 tambah X2X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Tinggal diganti X1 tambah X2-nya ini dengan 8. Dan X1 kali X2-nya itu 15. Sehingga didapatkanlah persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat kurang 8X tambah 15 sama dengan 0. Agar kalian lebih memahaminya lagi, simak contoh yang kedua. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 4 dan negatif 6. Jadi dari soal tersebut dapat kita ketahui X1-nya itu 4, X2-nya itu negatif 6. Sehingga X1 tambah X2-nya 4 tambah negatif 6 didapatlah negatif 2. Dan X1 kali X2-nya yaitu 4 kali negatif 6 didapatlah negatif 24. Sehingga persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat kurang X1 tambah X2X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Tinggal diganti X1 tambah X2-nya sama dengan min 2 ya. Terus X1 kali X2-nya diganti dengan negatif 24. Sehingga didapatlah X kuadrat kurang negatif 2X tambah negatif 24 sama dengan 0. Ingat, negatif ketemu negatif jadinya positif, positif ketemu negatif jadinya negatif. Sehingga didapatlah persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat tambah 2X kurang 24 sama dengan 0. Jadi demikian pembahasan kita kali ini untuk materi menentukan jenis akar persamaan kuadrat beserta menentukan persamaan kuadratnya. Akhir kata saya sampaikan Om Santi 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 Om. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.